Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat sore, kabar baik, sehat-sehat. Gak mulai panas dari tadi siang. Ini cuma terhalang screen atau waring, jadinya yang panas di luar nggak terlalu kelihatan gitu karena terhalang waring. Tapi kalau kesini tuh kan kelihatan. Ya, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita akan cerita tentang pakan. Biasanya hal biasa di ayam, terutama ayam butuh makan, juga ayam butuh minum atau nutrisi masukan, baik diminum atau dimakan. Mungkin dengan bentuk apa saja. Suasana tanggal 25 padat merayap, ngedeoin tidak keluar do nya, nggak kebagian. Ya akhirnya kita bertahan, nggak tahu hari besok, mudah-mudahan ada dalam kebaikan, kemaslahatan, semuanya sehat lahir maupun batin. Kembali ke ayam butuh minum, seperti baik itu saat panas, saat dingin. Ketika ia mau minum ya minum, tapi yang dimaksud peralatan minum mungkin dari tahun ke tahun bentuknya beda-beda. Dulu saya pertama kali mengenal tempat minum dengan yang berbentuk galon gitu kan. Kalau diisi harus dikucurin dulu, setelah itu baru diputer, ditutup, setelah penuh dibalikin gitu. Begitu aja sampai dikunjal ke kandang satu persatu, udah selesai ganti, kosong lagi ganti, terus menerus. Tapi sekarang alhamdulillah ada otomatis juga yang berbentuk bulat bundar sama juga. Dan karena saya pakai nepal, sekarang itu diganti semuanya, masih ada bekas-bekasnya itu tempat pakan. Ya tahu sekitar untuk kapasitas 10.000 ekor nggak dipakai, dan apa sih namanya, kita simpan karena takut suatu saat kita butuh. Saudaraku yang terhormat, ya wes, alhamdulillah sekarang ada nepal, kita juga ganti ke nepal gitu kan, yang mana ternyata dalam nepal itu perlu proses juga. Dari pertama ayam masuk, ataupun apa sih yang mesti diperhatikan, yaitu saluran air juga, dari mulai toren seperti biasa, lalu ke salingan air. Setelah itu ke tong obat, saringan lagi, double saringan antara obat, karena ada obat yang berbentuk apa sih namanya, serbuk. Kalau enggak memuter atau mengocek dengan bagus, maka kadang-kadang karena air itu langsung mendedak gitu kan, langsung apa namanya itu, tidak mencair gitu kan, seolah-olah malah langsung turun ke bawahnya. Ketika masuk ke saluran nepal bisa-bisa tersumbat. Makanya setelah nepal, setelah tong obat juga mesti ada untuk penyaringan. Terakhir baru masuk ke nepalnya gitu kan. Tapi kebanyakan juga sebelum masuk ke nepal
Kalau toh dibagi-bagi atau dengan berbagai macam arah, mau mempergunakan regulator boleh, atau mau tidak juga gak apa-apa, cuma kita puter aja apa sih namanya. Ini saya yang ini nggak pakai regulator juga. Kalau yang di bawah aja yang pakai itu, yang untuk ayam dari mulai kecil sampai ayam ya perkiraan naik ke atas 8 hari sampai ke 14 hari, baru yang di bawah itu mempergunakan regulator agar tidak terlalu besar untuk keluar masuk air. Tapi kalau di sini cukup dengan ya pengukuran seperti biasa. Kita lihat dengan keran begini, bisa juga dengan keran ini kita pengen ini yang dari atas kita tutup. Nah, ini yang kalau pengen besar ya tinggal dilurusin kayak gini. Ini pengen agak sedikit kecil ya kita puter gitu ya. Diatur dari segi itu aja. Apa namanya? Stop kerannya kalau nggak pakai stop keran gitu ya. Kalau nggak pakai regulator. Ini karena kan ayam muda besar perlu tekanan air juga besar, baik di regulator ataupun bukan regulator gitu kan. Minumnya air lebih banyak kayak seperti sekarang gitu kan. Sampai muncrat begitu kalau air ketika minum, bahkan 2 orang atau 2 atau 3, kadang-kadang 4 di sampingnya mesti nunggu gitu ya. Satu yang minum, satu yang nunggu, dengan tujuan supaya sama-sama minum gitu kan. Jadi cepat ya, yang atas bisa minum, yang ke bawahnya sisanya juga bisa minum. Saudara-saudaraku yang terhormat, ternyata juga tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan di Nepal, yaitu bukan hanya saja penyaringan seperti biasa gitu kan. Kalau kita apa sih namanya, baik mau bentuknya itu yang Nepal biasa, ini kan saya Nepal biasa, mau Nepal yang di kotak kan gitu. Cuma bagaimana mudahnya kita mengoperasikan itu Nepal gitu ya. Misalkan dengan tersumbat, saya Nepal begini, kenapa saya pakai Nepal ini, mudah sekali gitu kan. Kalau tersumbat di situ tinggal diputerin, dikeceruk-keceruk, udah beres gitu kan. Baik perhatian cara masangnya juga Nepal sama, bukan hanya beberapa hal ya. Cara pasang, karena cara pasang Nepal apa sih namanya, di ujung mau pakai regulator atau mau pakai amblas hawa ke atas bisa, mau enggak juga ditutup gak apa-apa. Setelah saya pelajari, makanya punya saya di ujungnya sebelah sana, ini ujung Nepal yang kelihatan. Saya sampai ujung itu udah tutup, ujung yang kedua tutup. Ini kan 1, 2, ini 4 len ya, 4 len ini, 1, 2, 2 yang ini, 3 yang kita perhatikan kembali. Ini 1 yang depan ini gitu ya, 2 yang ini, 3 yang itu, terakhir itu 4, jadi 4 len ini, 1, 2, 3, 4 ya. Saya pergunakan 4 len. Ternyata cukup dengan begini, saya dari sini salurin langsung lurus 4-4-nya, 4-4-nya, lalu pasang letter T yang terakhir pasang belokan. Mau seperti itu boleh juga, atau mau kayak seperti close house, cara masangnya silahkan. Misalkan kan di tengah gitu kan, ke sini ujung, ke sana ujung, biar tekanan air sama, itu juga gak apa-apa. Cuma kalau close house otomatis karena menaikin mempergunakan hand width, tentunya biar satu arah boleh gitu ya, tergantung ternyata cara orang gitu kan
untuk memasangnya mungkin. Cuma saya tekankan beberapa hal yang mesti diperhatikan saja. Setelah saya pelajari makin kesini di ayam. Yang pertama, harus hati-hati kalau air habis gitu kan. Seumpamanya air tong tiba-tiba di atas habis hingga tidak masuk kering ke nepal. Resikonya ketika misalkan tahu ada bocor seumpamanya, makanya saya ikat setiap sambungan semuanya diikat karena kita takut bocor gitu kan. Kalau ada bocor satu kali toren habis umpamanya, terus kita sambungin lagi yang bocornya, udah otomatis itu ketika bocor kita sambungin, nah kan air langsung mengalir baru gitu kan ke semuanya. Dedek-dedek yang ada di dalam bekas kotoran, bekas dedek-dedek yang ada di dalam peralon bakalan keseret sama air sehingga banyak yang tersumbat gitu kan. Hampir coba paling enggak. Kenapa saya pakai metode kayak seperti ini, lurus dari sebelah ini, jadi arah air masuk semuanya 1 2 3 4-nya dari sebelah sini. Ini mudah sekali kalau tersumbat, enggak sampai merembet gitu kan. Karena kita air masuk dari sini, nih pokok air masuk. Setelah air masuk langsung ke nepal. Jadi kita paling 4 jalur sampai kadang-kadang 3/4 atau kadang-kadang 2 nepal itu semuanya otomatis ketika ada yang ya dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, kadang-kadang piting dimakan. Karena kalau ayam udah besar kayak gini mah minumnya itu beda kayak seperti pertama kali cuma cek ke atas, sekarang mah dikuriling kan sampai tak gitu kan. Itu kan kayak minum sampai bisa dilihat tuh kan, kalau minum itu ke Nepal itu tuh sambil gedek sambil terus gitu kan. Kalau udah besar kayak seperti begini itu ya otomatis kadang copot gitu kayak seperti itu. Cuma setelah saya pelajari, oh iya itu satu harus diperhatiin ketika air nggak ada air di dalam, maka itu Nepal dengan sendirinya pitingnya akan tersumbat. Cuma kalau dengan gaya seperti begini ini tuh tersumbatnya paling 2 meter atau 3 meter, cuma rata semuanya ke sana gitu ya. Yang 1 2 3 4-nya ke 4 lainnya ini tersumbatnya cuma sekitar 2 meter 3 meter atau enggak sampai ke sana gitu kan. Jadi yang kesananya bebas, saya enggak jarang-jarang urus, ternyata yang diurus cuma ini aja dari situ ke ujung sebelah sini. Satu itu. Yang kedua, setelah saya telaah dengan Nepal ini, memang alhamdulillah terima kasih juga kepada produser Nepal ya. Mungkin pencipta Nepal sangat berharga sekali. Memudahkan, nggak terlalu banyak ribet ngurus gitu kan. Biasanya kalau kita mesti bersih-bersih ya, sekarang itu saya jarang-jarang kasih soda atau kasih rinso. Kalau sudah habis ini saya rendam 2 hari, kadang-kadang 1 hari atau sehari semalam. Ya udah besoknya buka, kocorin, tinggang sama air bersih, udah gitu kan. Sama Baclean atau rinso, ataupun dengan powder yang lain yang biasanya TS juga menyarankan, oh iya pakai ini, coba untuk ngebersihinnya pakai ini bisa. Ya banyak obat lah untuk hal seperti itu mah, kayak di klosos tanpa kita harus membuka masing-masing sambungan gitu kan. Cuma ada juga yang saking pengen bersihnya dibuka setiap sambungan kalau habis panen. Ribet lama kalau kita kayak seperti itu, apalagi dengan kapasitas kerja kita banyak dan lain sebagainya, tentu ya makan waktu lah dengan seperti itu.
apalagi yang pakai besi itu, cara pasangnya pakai besi mungkin dengan berbagai macam gaya, ada yang pakai bambu atasnya. Cuma yang kita perhatiin itu satu, jangan sampai air tidak ada gitu, ataupun air baik itu lewat putus atau copot, ataupun copot dari sambungan, ataupun sengaja memang sih dari torennya atau pusatnya kita tiba-tiba gak ada air gitu kan. Kadang-kadang banyak juga sumur tiba-tiba gak ada air, atau ada gangguan listrik nih hingga air nggak bisa naik ke atas gitu kan. Dengan sebab itu otomatis nggak ada air gitu. Banyaklah kali sebab-sebabnya yang perlu diperhatikan ya, kita mesti ngontrol. Yang kedua, nepel itu mesti dikontrol tiap waktu gitu kan. Maksud gue dikontrol tiap waktu bukan karena apa-apa, jadi sambil kita ngasih pakan gitu. Kalau di manual begini itu sambil kita lewat jalan lihat, karena nepel itu mudah sekali gitu kan. Kalau kering sendoknya gitu kan, kayak seperti ini nih ya kan. Karena ini basah tuh kan kelihatan bawahnya basah. Kalau kering udah otomatis itu berarti atas tidak keluar gitu ya. Dari atas tidak, kalau kering. Jadi gampang, mudah sekali untuk pengecekan nepel. Yang kedua juga bukan hanya bukan hanya dari akibat lambat atau air terputus. Yang kedua dalam pengoperasian pekerjaan sehabis panen gitu kan. Kadang-kadang atau ketertiban dalam panen, karena bisa-bisa nepel itu terganggu setelah saya pelajari. Setelah kita pelajari ternyata banyak sekali mengganggu, apa sih namanya ya, tiba-tiba pas orang, apalagi yang anak kecil yang kerjanya gitu kan, enggak kita larang karena dia itu kepengen ngebantu. Kalau enggak ya gimana gitu ya kan, akhirnya kita apa sih namanya, apalagi orang-orang yang tadinya tidak tahu gitu kan, pas kerja malam-malam gitu kan, bawa ayam, apalagi dengan posisi berat gitu, sumpahnya bawa sekian terus dia berat, ya udah otomatis dengan beratnya itu kena ujung nepel, akhirnya patah. Itu juga mesti diperhatikan gitu ya ketika waktu panen, karena kalau ketika ngambil pupuk atau tai ayam itu kebanyakan kan kita udah otomatis dikeataskan gitu kan si nepalnya itu, tapi kalau waktunya panen itu di bawah. Kalau kita nyuruh orang yang belum tahu tentang posisi kandang, otomatis ini banyak kejanggalan. Itu yang kedua ketika panen. Yang ketiga, kita juga harus tertib ketika apa sih namanya, mengeluarin sekam gitu kan, atau mengeluarin tai ayam. Karena apalagi kita nyuruh orang yang belum tahu tentang tata tertib atau yang biasa manajemen kita terapkan. Seumpamanya kita yang sebagai orang yang punyanya ya mesti hati-hati aja. Sebelum menyerah orang itu harus kasih tahu ini begini berikut ininya harus ditarik ke atas gitu kan. Dikarenakan saya sendiri menggaji kepada ABK kan, kita cuma ngasih pakan aja saya itu. Urusan layar beda, urusan ngebersihin kandang lagi beda gitu ya. Karena saya mencoba, kamu saya gaji cuma ngasih pakan tok gitu kan. Makanya ketika manajemen kandang pun juga beda gitu kan. Saya sengaja saya menyuruh, pokoknya kamu gak usah ngasih pakan, yang terpenting kamu ngelihatin A gitu. Tapi kan anak kecil gitu, jadi dia itu paling jadi saya waktu kan nggak semuanya kerja misalkan digarap sama seseorang, saya bagusnya kayak begitu, tapi saya memanfaatkan suasana
Kamu gak usah, kan kadang-kadang ada anak yang kecil gitu seumpamanya pengen kerja ikut, ya udah silahkan. Nah, kan kita ngomong-ngomong mau kerja gitu kan, boleh aja, tapi dengan syarat seperti itu kamu cuma ngelihat aja, mengontrol. Jadi harus ada benar-benar pengontrolan di Nepal gitu kan, balik ke Nepal, pakan dan lain sebagainya. Demikianlah untuk seputaran Nepal. Yang juga yang selanjutnya, bukan hanya setelah itu lagi yang terakhir, memang sih kemudahan untuk kita ngebersihinnya baik dari dalam atau terutama ngebersihin di luar juga harus, karena enak itu bagi kita gitu kan. Ternyata ke ayam juga ada manfaatnya. Mungkin untuk cara pasang juga tergantung orangnya gitu kan. Ada yang pengen pasang begini, ada yang pengen pasang seperti saya. Kalau saya pasangnya cuma begini aja kan, apa sih, ngirit biaya dengan kita itu pasang seperti itu. Cuma resikonya pasang begini itu jarang kali ada yang lurus gitu ya, kecuali kalau kita bener-bener mantang gitu ngelihatin gitu. Ini aja coba nggak ada yang lurus, jarang gitu, naik turun gitu. Kalau kecuali kadang-kadang saya lihat kecuali pengen lurus, yaitu dengan hand winch itu kan, itu mudah enak. Cuma saya belum pakai yang kandang yang, karena ini kandang yang pertama kali saya pindah dari apa sih namanya, dari kandang open ke sini gitu kan, ke seperti ini. Makanya dipertahankan ya wis, alhamdulillah lancar semuanya. Aduh, minta maaf kepanjangan. Berikut sama aja, ini juga yang kandang yang ini saya pakai kayak seperti begini, langsung lurus. Setelah lurus sampai lurus ke ujung sana dipakai 4, terus ditutup di sana, jadi pakai ada tutup pralon terakhir itu kan. Pralonnya tinggal ditutup aja gitu. Tapi dengan cara seperti itu mudah kok, nggak mesti pakai kita beli pakai anu ke atas gitu, kita mengeluarkan uang lagi. Karena dengan ya seperti biasa, permodalan itu pokok. Walaupun kebanyakan di antara kita mah apa sih namanya, kemaksimalan penghasilan, kepengen banyak. Ini usia ke-25 ya udah cukup padat merayap. Apalagi yang ini nih, yang otomatis pakan udah yakin ini udah kayak tempe bertumpuk. Ini mah udah, yang ini aja yang dilonggarin, yang di depannya yang kecil-kecilnya. Tapi sekarang yang kecil-kecilnya udah ngejar juga ke yang besar itu, yang di situ hampir sama sekarang itu dengan pemisahan begini ya. Ya mudah-mudahan terlaku dan semuanya ada hikmahnya dan dalam kebaikan. Beginilah suasana kandang. Yang bawah pun juga sama, cuma kita posisi lagi di atas. Mungkin sekian aja berbagi di ini hari. Ceria selalu, sehat-sehat lahir batin, tercapai bahagia dunia dan akhirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.